hari-hari terakhir ini auranya sudah aura Idul Fitri. Di mana-mana orang sedang bersiap-siap menyambut hari raya, menyambut Idul Fitri. Orang sedang bersiap-siap untuk merayakan kembalinya kita dalam kesucian, dalam kefitrahan. Ada aktivitas yang menarik setiap kali Idul Fitri dilaksanakan, khususnya di Indonesia. Ada tradisi yang menurut saya luar biasa, yaitu tradisi memaafkan, pemaafan. Tradisi pemaafan ini menurut saya luar biasa karena memang hakikat peristiwanya, hakikat kondisinya sangat kita butuhkan. Khususnya hari-hari ini, di mana kebencian berseliweran di mana-mana. Ada banyak ayat, ada banyak hadis yang menuntun kita untuk mau memaafkan. Misalnya di surat Asy-Syura ayat 43 ada walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Dan tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya dalam perbuatan sabar dan memaafkan itu adalah hal-hal yang sangat utama. Al-Quran menegaskan bahwa memaafkan itu sangat utama. Mari kita biasakan, khususnya momen Idul Fitri ini, nanti kita jadikan momen awal, kita biasakan untuk selalu mudah untuk memaafkan. Jangan salah, memaafkan itu tidak hanya untuk kepentingan yang dimaafkan, tapi juga untuk kepentingan kita sendiri. Dalam cermatan saya, ada beberapa hal, beberapa kesalahpahaman kita tentang memaafkan ini. Yang pertama yang sering saya lihat, memaafkan itu diartikan dengan melupakan kesalahan, sehingga orang terus jadi enggan memaafkan. Harusnya tidak demikian. Memaafkan itu bukan melupakan kesalahan. Karena kalau kesalahan kita lupakan, kemungkinan di masa depan bisa terjadi lagi. Jangan sampai kita tertipu dua kali. Jangan sampai kita dizolimi orang dalam ranah yang sama atau jatuh ke lubang yang sama. Kita maafkan tapi tidak kita lupakan kesalahan itu sebagai pelajaran ke depan. Jadi mulai sekarang kita yakini bahwa memaafkan tidak identik dengan melupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anggapan dari sementara orang memaafkan itu merupakan simbol kelemahan. Justru memaafkan itu butuh orang-orang kuat. Hanya yang kuat yang sanggup memaafkan. Karena kebanyakan manusia itu secara natural ingin membalas kalau ada orang salah, atau menghukum kalau ada orang salah pada dirinya. Justru orang yang memaafkan itu orang-orang yang kuat. Maka ayo kita latihan jadi orang kuat, biar mudah memaafkan. Miskonsepsi yang kedua, salah paham miskonsepsi yang ketiga, banyak orang punya pandangan bahwa memaafkan itu berarti membiarkan ketidakadilan atau sesuatu yang sifatnya tidak adil. Hakikatnya tidak begitu. Al-Quran, Islam membolehkan orang berlaku adil. Misalnya kisos, nyawa balas nyawa, tangan balas tangan. Tapi Allah di banyak ayat menyatakan lebih suka orang yang sabar dan memaafkan. Jadi levelnya di atas adil memaafkan itu. Kalau orang mau menuntut keadilan boleh, tapi ada yang lebih dari itu, yaitu memaafkan. Bukan berarti Islam menyuruh memaafkan berarti Islam pro dengan ketidakadilan, tidak. Jadi makanya ada kalimat yang sering kita dengar setiap khutbah Jumat, innallaha ya'mulu bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan untuk adil dan ihsan. Adil itu fenomena pas. Orang ngambil 10 harus mengembalikan 10. Tapi ada di atas itu ihsan. Ihsan itu lebih baik. Mungkin mengambil 10, mengembalikan 12. Sehingga yang tadi kita pinjami lebih bahagia. Nah, itu termasuk ihsan, itu pemaafan, memaafkan. Terus yang keempat, ada yang merasa bahwa memaafkan itu mudah dilakukan, sehingga akhirnya menyepelekan permaafan. Ada yang alah besok-besok saja.
Allah nanti saja, Allah nunggu kesungguhanmu minta maaf dan lain sebagainya. Memaafkan itu sebenarnya tidak simpel, karena memaafkan itu tidak cuma di mulut, tapi juga di hati dan tampak dari perilaku perbuatan kita. Maka permaafan itu harus diusahakan sejak awal untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, orang sering salah paham bahwa memaafkan itu berarti membolehkan orang salah. Tidak begitu. Jadi orang yang salah tetap diingatkan. Kita tetap harus watawasau bil haqqi dan watawasau bis sabr. Tapi alangkah mulianya kalau kita memaafkan pada orang yang memang ingin minta maaf pada kita. Sebenarnya memaafkan ini ada manfaatnya. Tidak cuma untuk yang dimaafkan, tapi juga untuk kita dan untuk kepentingan masyarakat kita. Kalau kita cermati, memaafkan membuat kita bebas dari penyakit jiwa yang namanya marah dan dendam. Orang yang memendam kesalahan orang lain dalam dirinya dengan tidak memaafkan, itu sama dengan orang yang memilih jiwanya sakit oleh kemarahan dan rasa dendam. Maka memaafkan akan membebaskan kita dan merupakan obat dari penyakit marah dan dendam. Selanjutnya, kalau kita cermati, sebagai dampak kita bebas dari marah dan dendam, maka memaafkan membuat kita bisa bergerak maju. Sebelum kita memaafkan, kita akan lebih banyak tenggelam di masa lalu. Kita lebih banyak sibuk dengan luka-luka kesalahan orang yang dilakukan sebelumnya di masa lalu, dan itu membuat kita tidak bisa bergerak ke masa depan. Maka memaafkan membuat kita bergerak ke masa depan. Yang selanjutnya, kalau kita cermati, memaafkan menyehatkan kehidupan sosial. Cita-cita sosial bersama lebih mudah diwujudkan di tengah orang yang dekat dan saling memaafkan. Kalau anggota sosial masyarakat mudah dendam, mudah benci, menyimpan kemarahan satu dengan yang lain, ya cita-cita sosial kehidupan bersama akan susah juga diwujudkan. Kemudian memaafkan juga menunjukkan bahwa kita sadar manusia itu mungkin salah, tidak selalu benar. Memaafkan menunjukkan kita sadar bahwa kita masih manusia. Tidak hanya dia yang salah pada kita yang bisa salah, saya juga kapan-kapan juga bisa salah. Kapan-kapan saya butuh dimaafkan, meskipun sekarang saya yang diminta untuk memaafkan. Kalau memaafkan ini hilang di tengah masyarakat, menunjukkan bahwa kita tidak sadar karakter fitrah dari manusia yang mungkin salah. Karena al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Jadi ketika Idul Fitri di Indonesia disibukkan dengan memaafkan, tolong jangan dinyinyiri, tolong jangan disinisi, karena variabel memaafkan ini sangat penting dalam kehidupan sosial. Energi kita untuk menyimpan rasa marah, rasa dendam terhadap kesalahan orang lain ini sangat besar. Begitu kita memaafkan, maka kita dapat energi baru. Yang semula hanya untuk menahan marah dan dendam, sekarang energi ini bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan kita. Jadi, mari memaafkan ini kita jadikan salah satu habit kita, salah satu perilaku kita. Saya melihat hari ini habitnya saudara-saudara di sekeliling kita banyak yang lebih mengedepankan kebencian. Perbedaan yang menumbuhkan kebencian, yang itu di mulut, di tangan lewat HP melahirkan caci maki, saling menyalahkan, saling menunjukkan jeleknya sesama saudara, sesama manusia. Harusnya momen Idul Fitri besok ketika kita memaafkan, benar-benar kita jadikan momen untuk melatih jiwa kita menjadi jiwa yang pemaaf. Jangan sampai dendam dan marah membuat kita depresi, gelisah, tidak bisa move on, maju ke depan.
Maka Idul Fitri kita jadikan momen untuk benar-benar fitrah. Maaf ya tentunya tidak hanya di mulut, tidak hanya lewat kata-kata mohon maaf lahir dan batin, atau lewat WA atau lewat SMS minta maaf atas segala kesalahan. Tapi minta maaf itu kondisi jiwa kita, baik secara kognitif, afektif, maupun behavior kita atau psikomotorik kita. Secara kognitif, memaafkan berarti kita sadar untuk tidak lagi menyalahkan dan merencanakan balas dendam pada orang yang kita anggap salah. Kita sadar mungkin orang yang melakukan kesalahan kita kepada kita itu dia salah dalam berpikir, salah dalam mengambil keputusan, dan sebagai manusia dia wajar melakukan itu. Kita sadar secara kognitif bahwa kita juga butuh memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara afektif berarti kita buang semua emosi negatif terhadap orang yang kita anggap salah. Jangan dendam, jangan marah, jangan menyisihkan mereka. Kita ubah jadi yang lebih positif, seperti harapan dan kasih sayang. Dan pada akhirnya tentunya perilaku kita juga menunjukkan perilaku permaafan, kembali saling sapa, kembali kerjasama, kembali dalam kebersamaan kehidupan sosial yang harmonis. Demikian.